ya. Dan untuk itu saya merasa bersyukur sekali hari ini sudah ada banyak kemajuan. Dan saya sudah membuktikan Pak, seharusnya di sini ini hotel Pak, bukannya laboratorium, gitu ya. Tadi malam saya nginep di sini Pak, sengaja saya lihat, pemandangannya bagus, tetangganya juga aman semua, tenang gitu ya. Nggak ada yang ribut tetangga-tetangganya ya. Jadi saya kira kalau dijadikan destinasi untuk hotel ini bagus sekali ya, udaranya enak ya. Jadi saya kira ini suatu tren baru khususnya untuk investasi Pak ya. Kalau saya lihat lahannya cukup banyak, luas dan udaranya juga masih enak ya. Kenapa? Nah ya, nah saya kira dengan adanya berdirinya laboratorium ini saya kira merupakan satu pemicu bagi pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengingatkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah tahap yang keempat yang dilaksanakan oleh pemerintah Bapak Jokowi ini sudah memasuki pada tahap keempat. Artinya selangkah lagi kita akan menyelesaikan RPJP, rencana pembangunan jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Tetapi di sektor kesehatan ya, kita mempunyai tentunya penjabaran dari tujuan utama ya. Ada 3 tujuan utama sebenarnya dari rencana pembangunan jangka menengah 2015 dan 2019. Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan kemandirian bangsa ya. Kita harus mandiri dari sisi ilmu, dari sisi sarana prasarana, juga dari sisi pelayanan itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kita menginginkan adanya suatu kepribadian yang kuat, jadi kepribadian. Yang ketiga yang diinginkan oleh RPJMN ini adalah tumbuhnya kembali ke gotong royongan. Nah, sedangkan hal ini telah dijabarkan, 3 lagi dijabarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui 3 langkah utama, yaitu yang pertama disebut dengan mengutamakan kegiatan preventif dan promotif. Ya. Hari ini kita buktikan bahwa laboratorium BTBTAL yang berada di Dongko Jajar ini merupakan sarana prasarana untuk kita bisa melaksanakan kegiatan preventif dan promotif. Ya. Yang kedua juga sebenarnya tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjabarkan RPJMN ini adalah meningkatkan akses pelayanan. Ya. Ini juga masuk dalam akses pelayanan yang diberikan di kegiatan di gedung ini. Yang ketiga tentunya adalah pelaksanaan jaminan kesehatan nasional. Nah, kalau kita lihat dari ketiga-tiganya ini merupakan sesuatu yang seharusnya bisa kita pahami dan kita laksanakan bersama-sama sebagai suatu insan pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, tidak bosan-bosannya kita mengsosialisasikan gerakan masyarakat untuk hidup sehat ya. Pak Kadi sudah ngangguk-ngangguk, berarti udah paham bener lah ya. Jadi saya nggak perlu bikin kuis lagi ya, apa itu germas. Jadi saya kira ini merupakan hal yang harus kita pahami bersama dengan keberadaan ini. Dengan adanya suatu fasilitas yang ada di sini pada saat ini harusnya merupakan kebanggaan, bukan kebanggaan Pasuruan Pak. Ini kebanggaan Indonesia yang berada di Pasuruan, gitu ya. Karena apa? Saya mengatakan bahwa berawal pada penyakit pes ya. Saat ini saya harap memang sudah sangat-sangat sedikit sekali ya Pak Hari di sini ya. Ada beberapa masyarakat yang memang masih memang harus kita dekati secara persuasif di sini. Tetapi pada kenyataannya orang sudah tidak banyak berbicara penyakit pes. Tiba-tiba minggu yang lalu saya mendapat surat
dari pemerintah Madagaskar, ya. Dan surat itu sudah saya layangkan kepada seluruh kepala BPTKL, BTKL, PP se-Indonesia, ya. Dia mohon bantuan, ya. Bayangkan, meminta bantuan Indonesia untuk menangani pes di negara Madagaskar, ya. Madagaskar ini kalau kita bicara historis dekat sekali Pak hubungannya dengan Indonesia, ya. Dulu perdagangan rempah-rempah apa segala macam pasti dari Indonesia melalui Madagaskar, ya. Nah, untuk itu saya kira ini menjadi perhatian kita juga, ya, bahwa di sana terjadi kejadian luar biasa terhadap penyakit pes, ya. Dulu Eropa mengalami abad ke-8, abad ke-18 juga karena pes, gitu ya. Jadi artinya tidak salah kalau kita masih memperhatikan salah satu kegiatan kita bagaimana kita bisa melakukan artinya pemeriksaan-pemeriksaan, ya, terhadap faktor-faktor risiko terhadap penyakit pes ini. Tentunya bukan hanya pes di sini tetapi juga melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan penunjang terutama faktor risiko dalam penegakan suatu diagnostik suatu penyakit. Nah, saya katakan ini cukup berat tugasnya, ya, cukup berat Pak, ya. Indonesia alhamdulillah cukup banyak keberhasilan dari bidang kesehatan, ya, terutama di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Seperti misalnya kita telah bebas dari cacar, ya, kita telah bebas dari polio, ya, kita sudah bebas dari tetanus neonatorum, ya. Bahkan Indonesia mendapat suatu apresiasi dari WHO. Kemarin saya sama-sama dengan Ibu Menteri di Moskow, didatangi oleh dari WHO, beliau minta izin, WHO minta izin ingin membuat buku Pak, keberhasilan Indonesia dalam eliminasi malaria. Jadi ternyata di dunia ini secara subnasional yang paling berhasil mengeliminasi malaria itu Indonesia, gitu, ya. Saya sebenarnya agak terkejut Pak, ya, karena baru mencapai 55% dari kabupaten kota kita yang sudah eliminasi, tetapi WHO itu udah menganggap bahwa ini luar biasa Pak. Tidak ada negara lain, ya, di lingkungan Siaro itu yang bisa mampu mengeliminasi segitu banyak kabupaten kota di tempat mereka. Jadi sudah lebih dari 260-an kabupaten kota yang kita bisa eliminasi. Ini adalah suatu upaya yang kita lakukan. Kabupaten Pasuruan Pak Asana itu udah eliminasi, ya. Nah, ya. Terima kasih pada Cak apa saya manggilnya Pak Bupati. Gus, ya. Ya, saya kira ini suatu upaya yang kita bisa laksanakan bersama-sama dan ini hasil dari pekerjaan bersama Pak. Tidak mungkin eliminasi ini merupakan hasil pekerjaan dari Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya peran dari Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dimanapun dia berada, ini sangat-sangat menunjang sekali dalam upaya-upaya pengentasan penyakit di semua daerah. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, ya, dengan adanya fasilitas yang ada sekarang, ini bisa dioptimalkan. Pak Kadis Kesehatan Kabupaten jangan segan-segan, ya, untuk bisa melakukan atau meminta technical asistensi teknis kepada laboratorium ini, ya. Mungkin banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Pelatihan, ya Pak Hari bisa dilakukan, ya. Kemudian juga semacam, ya, dibuka juga lah kalau ada institusi pendidikan ingin mendapatkan pengetahuan tambahan dari laboratorium yang ada ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kita berbicara tugas pokok dan fungsi dari BPTKL ini, saya kira ini merupakan suatu hal yang memang harus kita amati bahwa ini harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, ya. Tidak boleh
terlalu jauh melenceng dari tupoksi-tupoksi yang ada. Saya berharap bahwa dengan adanya laboratorium ini bisa melakukan inovasi